Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau satu keputusan kecil dalam hidup kamu ternyata dampaknya besar banget? Kayak misalnya kamu salah pilih jalan pas lagi naik ojek online buat ngejar interview kerja, terus gara-gara macet di jalan tikus, kamu telat dan akhirnya nggak dapet kerjaan itu. Nah, bayangin kalau kesalahan navigasi kayak gitu bukan cuma bikin kamu telat interview, tapi malah memicu perang paling berdarah yang membunuh jutaan orang dan mengubah peta dunia selamanya. Kedengarannya lebay ya, tapi itulah persisnya gimana Perang Dunia Pertama dimulai. Cuma gara-gara satu mobil yang salah belok di sebuah sudut jalan di Sarajevo. Aku pengen ngajak kamu buat ngeliat kalau sejarah itu bukan cuma soal angka tahun yang harus kamu hafal pas ujian. Tapi ini adalah cerita tentang kita, tentang ego manusia, dan gimana dunia yang kita tinggali sekarang ini sebenarnya adalah anak kandung dari ledakan besar di tahun 1914 itu. Sekarang, coba deh kamu perhatiin sekitar kamu. Kamu mungkin lagi santai di kafe, ngerjain tugas pakai laptop, atau lagi scroll sosmed sambil nunggu pesanan Indomie datang. Hidup kita sekarang penuh sama kompetisi kan? Ada startup yang saling bakar duit, ada persaingan masuk kantor prestisius, sampai perang dingin antar circle di tongkrongan. Dunia di tahun 1900-an awal itu mirip banget kayak gitu. Negara-negara besar di Eropa lagi di puncak kejayaannya. Mereka lagi merasa paling jago, paling kaya, dan paling berkuasa. Tapi di balik kemewahan itu ada ketegangan yang luar biasa. Ibaratnya kayak kamu lagi di grup WhatsApp keluarga yang isinya lagi sindir-sindiran, tapi belum ada yang berani left group atau maki-maki langsung. Suasananya panas, pengap, dan cuma nunggu satu orang buat narik pelatuknya. Aku tahu, mungkin kamu mikir, ngapain sih aku harus peduli sama perang yang kejadiannya di Eropa 100 tahun lalu? Kan aku di Jakarta, macetnya aja udah bikin pusing. Ngapain mikirin parit di Prancis? Aku paham banget perasaan itu. Dulu aku juga mikir, sejarah itu cuma dongeng sebelum tidur. Tapi dengerin deh, tanpa Perang Dunia I, mungkin konsep negara Indonesia nggak akan pernah ada di pikiran para pendiri bangsa kita. Perang ini ngeruntuhin kerajaan-kerajaan besar yang udah berdiri ratusan tahun dan ngebuka pintu buat ide kemerdekaan. Jadi, memahami perang ini bukan cuma biar kamu kelihatan pinter pas lagi ngobrol di coffee shop, tapi buat akar dari kebebasan yang kamu hirup hari ini. Aku bakal jelasin semuanya dengan cara yang paling simpel. Seolah-olah kita lagi ngobrol santai sambil nunggu hujan reda. Di video ini, aku nggak bakal kasih kamu daftar tanggal yang ngebosenin. Aku mau ngajak kamu masuk ke dalam mesin waktu buat ngeliat gimana kronologi lengkapnya dari sudut pandang manusia. Kita bakal bahas gimana aliansi yang awalnya dibuat buat saling jaga, malah jadi jebakan maut. Gimana anak-anak muda seumuran kita dulu harus ninggalin rumah buat tinggal di lubang tanah yang kotor. Sampai gimana akhirnya perang ini berhenti, tapi malah nyisain benih buat perang berikutnya. Aku mau kamu ngeliat kalau sejarah itu hidup. Ini adalah cermin buat kita sekarang, supaya kita nggak ngulangin kesalahan yang sama di masa depan. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Dari satu tikungan salah di Sarajevo sampai ke meja perjanjian di Versailles. Semua dimulai tanggal 28 Juni 1914. Archduke Franz Ferdinand, calon pewaris tahta Austria-Hungaria, lagi kunjungan ke Sarajevo. Lucunya, ada sekelompok konspirator yang mau bunuh dia, tapi awalnya gagal total. Bomnya meleset. Tapi takdir berkata lain. Sopir Franz Ferdinand salah belok dan berhenti tepat di depan salah satu konspirator, Gavrilo Princip yang lagi makan sandwich. Princip gak buang waktu, dia tembak sang Archduke. Kejadian ini kayak domino effect. Austria-Hungaria marah besar ke Serbia. Karena mereka punya geng, Rusia bantuin Serbia. Jerman sebagai sohib dekat Austria-Hungaria ikut campur. Perancis dan Inggris juga nggak mau kalah buat belain Rusia. Dalam sekejap, seluruh Eropa yang tadinya cuma saling sindir langsung angkat senjata. Inilah yang kita sebut The Great War. Filosofi di balik perang ini sebenarnya tragis banget. Ini adalah perang tentang gengsi dan ketakutan. Setiap negara takut kalau mereka nggak ikut perang, mereka bakal dianggap lemah atau kehilangan wilayah. Mereka lupa kalau di balik seragam militer yang gagah itu, ada manusia-manusia biasa yang punya keluarga, punya mimpi, dan mungkin cuma pengen hidup tenang. Perang Dunia I ngajarin kita kalau teknologi yang makin maju, kayak tank, pesawat, dan gas beracun, kalau nggak dibarengi sama moralitas, cuma bakal jadi alat pembunuh massal yang efisien.
Ini adalah pengingat buat kita di zaman digital sekarang. Apakah kemajuan teknologi yang kita banggakan ini buat ngebangun dunia atau malah buat bikin senjata baru buat saling jatuhin di media sosial? Ada satu cerita yang selalu bikin aku merinding dari perang ini. Namanya Christmas Truce atau gencatan senjata Natal tahun 1914. Bayangin, di tengah medan perang yang brutal, di mana parit penuh lumpur, tikus, dan bau kematian, tiba-tiba di malam Natal, tentara Jerman dan Inggris berhenti nembak. Mereka mulai nyanyi lagu Natal dari parit masing-masing. Terus mereka pelan-pelan keluar tanpa senjata. Salaman, tukeran rokok, bahkan main bola bareng di tanah tak bertuan. Untuk beberapa jam, mereka bukan musuh. Mereka cuma sesama manusia yang kangen rumah dan benci perang. Tapi besoknya, jenderal-jenderal mereka maksa mereka buat saling tembak lagi. Cerita ini nunjukin kalau musuh sebenarnya bukan orang di seberang sana, tapi kebencian dan ego yang dipaksain sama mereka yang punya kuasa. Sekarang, coba kamu refleksikan ke hidup kamu sendiri. Sering gak sih kita terjebak dalam perang yang gak perlu cuma karena gengsi? Entah itu berantem sama temen, debat kusir di kolom komentar, atau ngerasa harus lebih sukses dari orang lain sampai kita stres sendiri. Perang Dunia Pertama berakhir tahun 1918, setelah Amerika Serikat ikut campur dan blok sentral kehabisan napas. Tapi damainya itu setengah hati, karena lewat perjanjian Versailles, Jerman ditekan habis-habisan, sampai mereka dendam, yang nantinya memicu Perang Dunia II. Pelajarannya, kalau kita nyelesain masalah cuma dengan neken orang lain tanpa kasih solusi yang adil, masalah itu nggak pernah benar-benar selesai. Dia cuma lagi hibernasi, buat nunggu waktu meledak lagi dengan lebih parah. Makasih ya udah dengerin cerita panjang ini. Aku harap setelah nonton ini, kamu gak cuma ingat nama-nama jenderal, tapi kamu ingat kalau kedamaian itu mahal harganya. Jangan lupa buat share video ini ke teman kamu yang mungkin masih mikir sejarah itu ngebosenin. Klik subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang bakal bikin kamu lebih bijak melihat dunia. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga rasa kemanusiaan kamu ya.